Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa saya Aziz Rahman di program Kabar Petang, edisi Senin 3 Juli 2023. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, aksi pembakaran Al-Quran kembali terjadi di Swedia. Kali ini berlangsung di tengah perayaan Idul Adha. Namun tidak semua warga Swedia setuju terhadap aksi tersebut. Beberapa warga yang berada di lokasi unjuk rasa menilai tindakan yang pria asal Irak yang pindah ke Swedia tersebut, yakni Salwan Momit, sebagai bentuk provokasi. Aksi yang dilakukan atas nama kebebasan berpendapat dan berekspresi ini kemudian menuai kecaman di seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia, yang merupakan populasi dari kaum muslimin terbesar di dunia. Pemerintah Indonesia mengecam keras aksi tersebut dan sejumlah kalangan, termasuk MUI, warganet, semua mengutuknya. Nah, pemirsa, apakah sikap umat Islam terhadap penistaan ini harus seperti apa umat Islam ini bertindak? Apakah pemerintah Indonesia tidak mampu berbuat apa-apa terhadap pelecehan Al-Quran yang selalu dan sering terjadi, serta bagaimana semestinya publik menyikapi peristiwa seperti ini? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan seorang analis politik dari PKAD. Beliau adalah Bung Hanif Kristianto. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aziz. Alhamdulillah, gimana nih kabarnya Bung Hanif? Sehat, Bung? Alhamdulillah sehat walafiat sehingga bisa bersua kembali dalam acara yang luar biasa. Alhamdulillah, baik Bung, menyikapi terkait dengan apa yang terjadi di Swedia, yakni pada saat perayaan Idul Adha tahun 1444 Hijriah tahun ini, ada seorang pria yang merobek dan membakar Al-Quran di luar masjid di Stockholm. Nah, Anda melihatnya seperti apa ini, Bung Hanif? Mengapa kejadian seperti ini terus saja berulang dan berulang terjadi di Swedia? Ya, Mohon tanggapannya, Bung Hanif. baik Mas Aziz dan juga pemirsa, ini tentu juga menjadi sebuah catatan ya di tengah umat Islam itu berkorban ya, berkorban dalam artian mengorbankan hartanya diwujudkan dengan hewan yang disembelih ini. Tampaknya di dunia barat, yakni di khususnya di Swedia muncul peristiwa ya penginjakan Al-Quran lalu kemudian pembakaran Al-Quran dan ini berulang-ulang. Nah, kalau kita melihat peristiwa ini sebetulnya ada beberapa hal yang melandasi. Yang pertama, kita harus paham bahwa Eropa semenjak dahulu ini memendam permusuhan kepada umat Islam khususnya. Nah, kebencian ini tampaknya terus dipelihara ya dari satu masa ke masa ya. Dulu kita juga mengenal namanya pemaksaan ya untuk masuk ke dari Muslim ke non Muslim ke Kristen pada waktu itu di Spanyol misalnya ketika itu ya besar-besaran kalau yang nggak mau masuk kepada Kristen dan dibunuh. Nah, ini nampaknya di Swedia pun juga demikian ya permusuhan itu tampak dipelihara. Kemudian yang kedua, Barat yang ya ini di Eropa ini juga menganut masalah kehidupan yang penuh dengan kebebasan, ya. Selama aktivitas yang dilakukan itu tidak mengganggu privasi orang, maka itu sah-sah saja. Meskipun tadi juga disampaikan Mas Aziz di pengantar kayak sebetulnya. Lalu yang kemarin saya membaca beritanya ini kan alasan eh, ekspresi demokrasi ya salah dari ekspresi sebetulnya ya kan kenapa yang tuju itu adalah umat Islam bahkan ini terus berulang-ulang ya di Swedia ya bahkan di hadapan umat Islam. Nah, tampaknya ini menjadi catatan bahwa saat ini meskipun juga beberapa tahun juga sudah berlangsung muncullah Islamofobia yang begitu akut
di dunia Barat. Dan ketika ini pun menjalar ya, tidak hanya di Swedia tapi juga di beberapa negara apa juga muncul eh, sebuah hal yang di luar akal nalar kita ya sebagai umat Islam. Dulu muncul karikatur Rasulullah ya tahun 2000-an ya. Kemudian muncul Ya, film tentang Rasulullah dan sebagainya. Nampaknya ini tidak hanya Rasulullah ini pada intinya ya kitab suci ya umat Islam. Dan ini tentu menimbulkan kemarahan publik di beberapa wilayah negara kaum muslimin yang ya baik. Bagaimana yang sudah Anda jelaskan tadi, ini kan bukan peristiwa yang pertama ya terjadi di Eropa atau di Swedia pada khususnya, tetapi berulang kali dan terus saja terjadi. Nah, Anda melihatnya ini seperti apa ini, Bung Hanif? Apakah ini juga menjadi satu bukti ya bahwa masyarakat atau otoritas di Eropa ini membolehkan ya dalam tanda petik untuk pelecehan terhadap umat Islam dengan dalih kebebasan berekspresi? Menurut Anda seperti apa, Bung Hanif? Nah, ya, memang demikian. Itu bukti sebetulnya konsekuensi dari pengambilan sistem kehidupan dan juga cara berpolitik dari Swedia ya, yang salah satunya juga mengambil sistem politik demokrasi yang di situ mengagungkan kebebasan. Kalau kita memahami secara utuh bahwa demokrasi yang ada itu kan sebetulnya bersumber dari sekularisme ya, pemisahan antara kehidupan agama dengan kehidupan bernegara. Alhasil apa? Kehidupan masyarakat itu ya semau-maunya bebas ya. Jangankan untuk membakar Al-Quran ya, mau hidup tanpa ikatan pernikahan, mau bebas tidak berpakaian, ataupun apalah itu ya, itu mereka memperbolehkannya. Nah, yang kita sayangkan di sini adalah eh, ini berulang. Nah, seolah-olah ya pemerintah Swedia tidak bisa mengerem, bahkan mengambil yang preventif ya, dalam artian jangan sampai peristiwa ini terjadi lagi ya. Tapi malah di situ kadang-kadang diizinkan dengan alasan-alasan tadi. Yang sebetulnya alasan-alasan tadi juga alasan yang klise ya kalau kita kita amati secara garis besar ya. Kenapa? Karena alasan ini sering dibangun ketika apa? Itu berurusan kepada kaum muslimin. Sementara ketika mereka ya di satu sisi ya ketika kita ini berada di dalam umat Islam itu sebagai korban misalnya ya. Banyak misalnya katakan kita umat Islam di Palestina, di Myanmar, ya, Rohingya, kemudian Xinjiang, sebagainya. Itu mereka kadang-kadang tidak pernah untuk ini ya mengatakan bahwa mereka telah melanggar misalnya, mungkin hanya utama tadi tidak pernah tindakan. Karenanya ini sebetulnya kita akan memahami bahwa ya itulah sifat karakteristik asli dari Barat betulnya yang memang memendam kepada Islam ya kemudian mereka juga mengekspor ternyata demokrasi itu ke negeri-negeri kaum muslimin yang di negeri kaum muslimin juga tampaknya dimaknai dengan hal-hal yang seolah-olah ya disamakan dengan Islam padahal kalau kita runut akar dari demokrasi sendiri adalah dari tadi kebebasan dan sekulerisme karenanya ya tadi memunculkan orang-orang ya seperti Salwan Momika ini ya kan meskipun beliau dari Irak ya kalau dari Irak itu kan saya kan wah dia kenal Islam itu kenal Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Sayangnya itu juga tidak berpengaruh kepada pribadi seorang eh, Salwan Momika ya. Bahkan dia terus terang ini kan juga mengulangi peristiwa sebelumnya ya, yang Paludan itu ya, yang Iya. sempat ditimpa beberapa orang. Nah, seperti itu Mas Aziz. Ya, baik. Kalau pada peristiwa sebelumnya, ini pemerintah Indonesia juga melakukan protes. Apakah nanti ya pada peristiwa yang terkini atau terbaru saat ini pemerintah Indonesia akan melakukan hal yang sama? Mengingat hal yang sama dulu sudah dilakukan, tetapi ya, muncul lagi ini tindakan penistaan terhadap umat Islam dan juga kitab sucinya. Anda melihatnya seperti apa ini? Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia ya, selaku mereka adalah pemimpin ya negeri kaum muslimin terbesar di dunia. Ya sebetulnya kalau sekedar melayangkan protes ya, tapi tidak ada hukuman ya akan terulang kan begitu ya. Bahkan ini kesekian kalinya. Mungkin juga akan diulangi lagi dengan cara yang mungkin lebih berbeda ya kan gitu ya. Nah,
Ini yang perlu kita juga pahami bagaimana posisi tawar Indonesia khususnya sebagai negeri kaum muslimin yang terbesar itu belum sampai pada posisi yang itu memberikan sebuah gertakan ataupun ancaman yang nyata ya, maksudnya untuk menghentikan aktivitas-aktivitas pelecehan terhadap Al-Quran dan ajaran Islam. Nah, karenanya mengecam pastilah ya, tidak hanya pemerintah Indonesia ya, tapi juga di beberapa negeri yang lain. Bahkan partai-partai pun ini juga mengecam ya. Kalau saya amati di beberapa pemberitaan itu juga ikut mengecam ya aktivitas yang ada di terkait dengan pembakaran Quran yang ada di media ini. Nah, karenanya kalau sekedar kecaman tapi tidak ada tindakan ya berupa misalnya penghukuman terhadap pelaku pembakaran Al-Quran ya sama saja itu akan berulang ya. Karena kadang-kadang kita kan dari luar Mas ya mengecam. Iya, Lalu bagaimana cara menghukumnya kan tidak bisa. Apakah dia akan diekstradisi atau diserahkan ke otoritas negara kan tidak ya. Nah, ini yang menjadi apa? Hijab ya, menjadi penghalang kita ya untuk bisa bertindak lebih. Nah, ya kita bersyukur ada kecaman ya. Hanya kita ingin umat Islam itu lebih bagaimana Al-Quran ya sebagai pedoman hidup dan juga kitab suci umat Islam itu juga terlindungi, tidak dinistakan. Nah, makanya ini butuh sebuah kekuatan ideologi besar. Karenanya negara itu juga harus memiliki ya ideologi Islam ya untuk memberikan sebuah ini ya sinyal ya. Hati-hati ya. Ibaratnya kamu jangan ngulangi lagi. Kalau ngulangi lagi mungkin kamu tak saya akan serang ya. Bahkan saya akan mengirimkan tentara misalnya begitu ya untuk menangkap kamu ya, untuk mengeksekusi kamu ya. Ya, karena memang ini eh, sesuatu apa ya, kriminal yang sangat berat ya. Ya, tidak ada agama manapun ya yang rela ya kitab sucinya itu iya. dinistakan bahkan dibakar coba. Nah, karenanya ini penting sekali sebuah negara itu ya memiliki ideologi Islam serta memiliki kekuatan untuk bisa menghentikan semua aktivitas pelecehan terhadap Al-Quran dan ajaran Islam. Ya, baik. Terakhir, Bung Hanif, ini kalau kita melihat peristiwa tersebut, ya ini Anda tadi sudah menjelaskan bagaimana negara Indonesia, ya, ini harus bersikap. Lantas kemudian kalau kita lihat dari sudut pandang pelakunya sendiri, sebenarnya apa ini? Apa balasan yang tepat yang harusnya diberikan kepada penista Al-Quran tersebut? Dan kemudian apa yang bisa kita lakukan sebagai kaum muslimin saat ini agar peristiwa itu tidak terulang pada masa mendatang? Ya, memang ini kalau di dalam pandangan Islam sungguh sangat berat ya hukumannya ya. Jadi kan ini kan kita melihat dahulu ya secara dohir apakah pelaku tadi itu membakar itu dengan kesadarannya ya atau memang karena ketidaktahuannya ya. Kalau karena kesadarannya ya tentu ini hukumannya sangat berat ya eh, di dalam Islam ya. Nah, ini tidak boleh dibiarkan ya untuk melakukan hal-hal tersebut ya. Nah, dan ini juga sebetulnya merupakan sesuatu yang ini ya termasuk dalam penistaan agama. Nah, karenanya menurut Imam Nawawi itu wajib ya sebetulnya bagi seluruh umat Islam itu menjaga kesakralan dan kehormatan Al-Quran. Nah, bila ada seorang yang sengaja membuang Quran saja ke tempat sampah dengan maksud menghinakan, otomatis dia itu menjadi seorang kafir. Nah, ini kalau bagi seorang Muslim saja. Nah, bagaimana konsekuensi bagi seorang non-Muslim? Nah, misalnya orang-orang kafir misalnya. Nah, kita juga akan melihat bahwa eh, dalam kitab fikih di abad pertengahan itu disebutkan bahwa seorang kafir yang sengaja menghinakan Al-Quran, halal darahnya, boleh dibunuh. Seperti halnya pendapat Ibnu Taimiyah dalam eh, karyanya Majmu' Al-Fatawa ya, juz 8 itu. Nah, itu yang akan terjadi. Nah, pertanyaan sekarang kan siapa nanti yang akan mengeksekusi dia ya? Misalnya kalau dia itu non-Muslim misalnya. Nah, ini kan harus sebuah negara yang pertama memiliki ideologi Islam, yang kedua di situ adalah negara yang menerapkan syariat Islam secara kafah ya. Kalau dahulu misalnya beberapa negara Eropa ketika ada kekhilafan Turki Utsman ya mau mengadakan sebuah drama tentang Muhammad itu sudah di, diancam ya hati-hati ya ini kamu nah ini karena ini hukumannya yang berat. Nah,
Karenanya sekali lagi itu hukuman untuk pelaku yang non muslim. Nah, kita ketahui tadi kalau dia misalnya seorang ateis ya, meskipun karena dia kan non muslim ya misalnya, ya tentu akan dijatuhi hukuman hukuman mati ya. Nah, ini kenapa kesakralan dari Al-Qur'an. Nah, bagaimana kita sebagai seorang muslim? Nah, yang pertama kita sebagai individu ya, yang sebagai individu tentu eh, kita ya mengimani Al-Qur'an sebagai bagian dari rukun iman kita ya, mengimani Al-Qur'an ya. Ini tentu ingin menjaga kesucian kesakralannya ya. Bahkan kita pun kalau membaca saja diperintahkan untuk bersuci ya. Nah, itu ya. Iya, Karenanya ini kita wajib mengecam ya secara pribadi ya. Kita tidak sepakat dengan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang menistakan Al-Qur'an. Nah, lalu yang kedua, kalau dari pribadi-pribadi itu berkelompok misalnya dalam sebuah jamaah, organisasi misalnya, maka ini bisa memberikan suara ya misalnya dalam aksi protes bersama ya, dulu ada penandatanganan petisi katakan ya, atau iya, membentuk sebuah kampanye ya pembakaran Al-Quran misalnya. Yang ini akan memunculkan opini publik bahwa umat Islam ini masih peduli terhadap Quran dan ajaran Islam. Nah, karenanya ini harus disampaikan kepada eh, penguasa, kepada pihak pemerintahan ya di mana bahkan mungkin juga harus ke ya ke depan ke dubes Swedia menyampaikan no protest ya iya. bahwa mungkin bisa saja diusir ya dan memutus hubungan diplomatik ya. Nah, itu kalau nah kemudian yang paling penting adalah negara ya. Ya kita mendorong negara, kemudian juga militer ya ini untuk tadi melindungi ya Al-Quran Islam dan membelanya ya kan gitu ya. Karenanya sekali lagi kalau ini sudah keterlaluan maka harusnya Indonesia ya misalnya kita mendorong Indonesia untuk memutus hubungan diplomatik ya dengan Swedia ya kan begitu ya. Toh masih ada kita juga bisa bekerja sama dengan negara-negara lain yang ya negara Muslim yang lain yang itu juga memiliki potensi yang tidak kalah jauh dengan Swedia. Nah, ini dan yang paling penting ya selama belum ada sebuah kepemimpinan Islam secara global ya institusi misalnya seperti khilafah maka peristiwa ini bisa jadi terulang kembali. Nah, karenanya itu umat Islam juga kita serukan untuk betul-betul mewujudkan Islam secara kafah dalam sebuah institusi negara. Nah, ini yang paling penting sebagai sebuah solusi fundamental atas peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, yakni penistaan agama melalui pembakaran dan maupun yang akan direncanakan oleh mereka yang ingin menistakan Islam dan umatnya. Seperti itu, Mas Aziz. Ya, baik, penjelasan yang luar biasa ini lengkap dan cukup ringkas nih Bung Arif. Terima kasih, syukran wa jazakumullahu khairan kasiran atas jawabannya dan terima kasih telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Semoga Bung Hanif dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.